Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada topik pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Sakif Akila dari jurusan Teknik Industri Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan terhindar dari segala macam penyakit. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait peranan, peluang, dan kendala pengembangan agroindustri di Indonesia. Teman-teman udah pada tahu belum nih agroindustri itu apa? Jadi agroindustri tidak terlepas dari pembangunan industri di Indonesia yang dimulai sejak Pelita II, bersamaan dengan masuknya penanaman modal dari luar negeri atau PMA. Kebijakan ini terutama untuk mendorong terciptanya struktur perekonomian yang seimbang sehingga diharapkan terjadi transformasi struktural perekonomian dari dominasi sektor pertanian menjadi sektor industri, termasuk agroindustri di dalamnya. Agroindustri sendiri merupakan industri yang pada umumnya mengandalkan sumber daya alam yang mudah rusak, voluminous, tergantung kondisi alam, bersifat musiman, serta teknologi dan manajemen akomodatif terhadap heterogenitas sumber daya manusia. Agroindustri memiliki peranan yang sangat penting dalam kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari industri yang memiliki keunggulan komparatif berupa penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang melimpah di dalam negeri ini. Nah, teman-teman tahu kan sekarang pengertian agroindustri itu apa? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan peranan. Peranan agroindustri bagi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah pertanian, yang pertama itu adalah menciptakan nilai tambah hasil pertanian dalam negeri. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya dapat menarik tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor hasil industri pertanian. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil agroindustri. Yang keempat, memperbaiki pembagian pendapatan. Dan yang terakhir, itu yang kelima, menarik pembangunan sektor pertanian. Dari data Badan Pusat Statistik sendiri, bidang agroindustri itu menjadi dominasi ekspor tertinggi, yaitu sebanyak 80,68% dari tahun 2012 hingga tahun 2019, terutama pada hasil pengolahan industri. Gimana teman-teman? Tertarik nggak jadi salah satu pengusaha di bidang agroindustri? Perlu diperhatikan, usaha di bidang agroindustri juga memiliki peluang yang sangat bagus untuk memajukan negeri ini, teman. Apa aja sih? Menurut Setianto tahun 1998, agroindustri di Indonesia memiliki keunggulan baik dari segi input, segi proses pengolahan, keunggulan output, juga keunggulan pasar. Lebih lengkapnya yang pertama, agroindustri mengolah hasil pertanian sehingga tingkat ketergantungan sektor ini relatif rendah terhadap bahan baku atau modal maupun kapital dari luar negeri atau impor. Yang kedua, usaha di bidang agroindustri memiliki tingkat keuntungan yang tinggi karena menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan oleh manusia yang senantiasa meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraannya. Yang ketiga, Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah yang relatif besar, baik potensi sumber daya lahan, agroklimat, tenaga kerja, dan plasma nutfah yang selama ini belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, bagi agroindustri pada umumnya berupa bahan-bahan alamiah yang dapat diperbaharui atau renewable sehingga ramah terhadap lingkungan. Yang kelima, agroindustri memiliki proses produksi renewable dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga ramah lingkungan dan kontribusinya besar terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang keenam, agroindustri memiliki sustainabilitas yang tinggi dengan pola penetapan yang baik secara mandiri maupun dengan kemitraan. Yang ketujuh, agroindustri secara makro melibatkan tenaga kerja yang sangat besar, antara lain jutaan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas di pedesaan, sehingga sebagai pencipta kesempatan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan pendapatan dan tepatnya untuk program pengentasan kemiskinan. Yang kedelapan, lokasi produksi pertanian umumnya berada di pedesaan dan remote area, sedangkan agroindustri yang berkembang di wilayah sentra produksi akan mampu menciptakan daerah-daerah pertumbuhan maupun kota-kota baru, khususnya di luar Jawa. Nomor 9,
Agroindustri menghasilkan komoditas yang memajukan kebutuhan hidup manusia seperti pangan, pakaian, dan perumahan termasuk juga hiburan. Yang ke-10, agroindustri menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit, karet, kelapa, coklat, teh, dan lain-lain. Nomor 11, produk-produk agroindustri bersifat lebih elastis dan juga dapat dikembangkan agar memiliki ketahanan relatif lebih lama. Nomor 12, agroindustri memiliki keterkaitan ke belakang backward linkage dan keterkaitan ke depan forward linkage yang kuat dengan sektor lainnya. Sehingga menggerakkan agroindustri akan menggerakkan sektor hulunya dan juga sektor hilirnya. Seluruh keunggulan ini menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sebelum teman-teman memantapkan diri untuk menjadi pengusaha nih, teman-teman perlu tahu nih kendala atau hambatan yang ada pada agroindustri agar teman-teman siap bersaing oleh produsen lainnya. Yuk nonton terus videonya. Permasalahan umum dalam pengembangan agroindustri itu ada beberapa nomor. Yang pertama, sifat produk pertanian yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan sarana transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. Kedua, sebagian besar produk pertanian itu bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, sehingga aspek kontinuitas produk agroindustri sangat tidak terjamin. Yang ketiga, kualitas produk pertanian dan industri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik di dalam negeri maupun pasar di internasional. Dan yang terakhir, sebagian besar industri itu berskala kecil dengan teknologi rendah. Dari kendala-kendala yang saya sudah sebutkan tersebut, dibutuhkan peran teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada bidang agroindustri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.